Sebelumnya, di sekolah berhantu. Suaranya suara perempuan. Jangan tinggalin aku, Adit. Ini bukan Bobby. Sekolah berhantu ada di sekitarmu, ada di sekitar. Kalau bukan Bobby, terus ini siapa? Ini Mary. Dia datang lagi. Mary, kamu di sini. Sekarang suara itu hilang. Mary, kenapa kamu gentayangan di sekolah ini? Ini cewek maunya apa sih? Tadi manggil-manggil nama. Sekarang ngilang gitu aja. Dit? Ketemu gak, Dit? Nah, aku jalan pelan-pelan ke arah Bobby. Untung masih inget jalannya. Dit? Lewat sini. Hah? Tadi perasaan dari arah sini? Apa aku dikerjain sama Mary ya? Aduh! Au! Kakiku kesandung sesuatu. Sumpah. Ini sakit banget. Mary sialan. Beraninya cuma gelap-gelap. Aku berusaha untuk bangun dan keluar dari perpus. Tapi gara-gara benturan tadi, kepalaku jadi agak pusing sekarang. Dengan kondisi kayak gini, kalau Mary nyerang lagi, bisa-bisa ini bahaya. Aku pegangan ke kursi terdekat, lalu berusaha buat berdiri. Tapi tiba-tiba ada yang nyentuh tanganku. Mary, aku tahu ini ulah kamu. Dit, lo dari mana aja sih? Dari tadi gue panggilin, gak nyaut-nyaut. Hah? Bobby. Bobby bantu aku bangun, terus kami keluar. Pas jalan menuju kamar, aku langsung pegang pelipisku dan ternyata benar, pelipisku berdarah. Bobby ngajak aku ke UKS karena kami gak punya persediaan P3K. Aku nurut aja. Yang penting, buku Pak Dono udah di tanganku sekarang. Lokasi UKS ada di lantai atas. Aku gak tahu sih masih ada yang jaga atau enggak. Karena ini jujur udah malam banget. Tapi seenggaknya aku bisa bersihin lukaku biar gak kena infeksi. Bener dugaanku. Kalau malam gak ada yang jaga. Sepi banget. Bobby nyuruh aku berbaring di ranjang UKS. Terus dia nelpon suster buat datang dan memeriksa aku. Habis itu Bobby bilang perutnya mules. Buru-buru dia lari ke toilet di ujung ruang UKS. Ini suster lama juga ya gak datang-datang. Dia kemana sih? Selagi nunggu suster, aku tiduran di ranjang sambil megangin luka di pelipis pakai tisu. Darahnya udah berhenti sih, tapi masih sakit dan
perih banget. Aku jadi keinget omongan Pak Dono kemarin malam. Katanya, semua hal yang berkaitan dengan Mary bisa mengancam nyawa. Luka di pelipisku ini ngebuktiin omongan dia. Tapi sejauh ini, Mary selalu muncul di area perpustakaan. Apa dia cuma bisa gentayangan di situ ya? Banyak hal yang bikin aku penasaran. Tapi yang penting sekarang, ini suster kemana? Bobby juga lama banget. Aku udah setengah tidur. Pas denger suara pintu UKS dibuka. Nah, pasti itu suster. Datang juga akhirnya. Pas aku buka mata, aku lihat arah pintu. Gak ada orang. Aku coba periksa sekeliling. Gak ada siapa-siapa kok. Tadi, itu siapa? Bobby atau... Dit, Adit. Sialan. Itu suara Mary. Dia bisa kesini. Suara itu kedengeran dari arah belakang. Dia mau ngapain? Mau nyelakain aku lagi? Buru-buru aku turun dari ranjang dan lari ke arah pintu. Bob! Bobby! Help! Pas aku buka pintu. Hah? Suster. Dia nanya, kenapa aku kelihatan panik? Tadi ada... gak apa-apa sus. Kayaknya saya cuma mimpi. Setelah aku diobatin, gak lama Bobby datang. Kami berdua pun balik ke kamar. Aku membolak-balik halaman buku dari Pak Dono. Kami udah selesai baca dan gak dapet jawaban lengkapnya. Di buku ini ada catatan tentang siswa-siswa yang ngalamin teror Mary setiap tahunnya. Polanya mirip sih, dimulai dengan foto itu. Foto Mary yang di belakangnya ada tulisan Livered M. Livered itu artinya yang terkasih. Kayak panggilan sayang buat pacar atau pasangan. Tapi ini apa maksudnya? Beberapa keterangan dari buku ini lumayan membantu sih. Kayak kemungkinan puluhan tahun yang lalu Mary adalah keponakan salah satu dokter Belanda di klinik ini. Makanya dulu dia sering kesini. Terus ada tulisan Mary sangat mencintai pria itu. Dia sering menemuinya diam-diam di klinik. Dapat bukti dari mana nih, Pak Dono? Pria? Pria siapa? Oh, aku ingat. Waktu di ruang arsip perpustakaan, aku lihat foto Mary sama seorang laki-laki yang pakai belangkon. Laki-laki itu berkumis dan mengenakan baju adat Jawa. Apa orang itu yang dimaksud? Tiba-tiba Bobby bilang, Lo masih inget gak sih cerita Pak Untung? Kayaknya ada hubungannya deh informasi di buku ini sama sejarah sekolah kita. Pak Untung kan pernah cerita, sekolah ini kan dulunya klinik. Aku
langsung nangkep arah pembicaraan Bobby. Jadi, laki-laki yang disukain Mary salah satu dokter di klinik ini. Bobby ngangguk dengan yakin. Artinya, tulisan Lievert M di belakang foto ditulis sama cowok ini. Muka Bobby kelihatan antusias banget. Kami gak ngantuk sama sekali. Padahal ini udah lewat tengah malam. Masalahnya adalah gimana kelanjutan mereka. Dan kenapa sampai sekarang Mary masih gentayangan di sekolah ini. Di buku ini gak dibahas. Di tengah rasa frustasi, Bobby tiba-tiba bilang, Ini kan ada kaitannya sama sejarah. Gimana kalau kita ketemu aja sama orang yang paling ngerti tentang sejarah di sekolah ini? Pas istirahat sekolah, kami bilang ke Pak Untung, kami pengen nanya-nanya lebih lanjut tentang sejarah sekolah ini. Beliau kelihatan antusias banget. Kami bakal ketemu buat bahas soal ini di ruang guru nanti malam. Selesai makan malam di kantin, aku sama Bobby langsung menuju ruang guru di lantai dasar. Tapi sialnya, sekarang giliran perutku yang mules. Perasaan tadi makan sambal cuma sedikit. Akhirnya, kusuruh si Bobby buat duluan ke ruang Pak Untung. Begitu kelar, aku buru-buru ke ruang guru. Saat aku menuruni anak tangga, tunggu deh. Aku berhenti sebentar gara-gara ngeliat lukisan yang ada di dinding. Lukisan bunga ini, perasaan aku udah lewatin tadi. Dan ini kayaknya aku udah turun tangga 2 kali. Tapi kok gak sampai-sampai ya? Aku nengok ke belakang buat ngecek aku ada di lantai berapa. Tapi di belakangku semuanya anak tangga. Oke, aku coba turun lagi. Tapi, aku lihat lukisan itu lagi. Astaga, sampai kapan kayak gini terus? Aku duduk di tangga sambil ngatur napas. Aku lihat lukisan bunga yang sama lagi dan lagi. Lukisannya kok berubah jadi Mary. Jadi ini kerjaan Mary juga. Aku beneran gak ngerti maunya apa. Mau kamu apa sih? Kenapa kamu ganggu saya terus? Bukannya dijawab sama Mary, aku malah dengar suara laki-laki yang manggil namaku. Ternyata Pak Untung. Hah? Sejak kapan aku sampai di lantai bawah? Pak Untung ngasih aku sebotol air buat nenangin diri. Dari ekspresi mukanya, Bobby kayaknya tahu aku baru dikerjain lagi sama Mary. Dia nyikut tanganku, minta aku buat buka obrolan. Oke lah. Kamu diteror ya sama Mary?